pagan Quraisy. Apa yang bisa diperbincangkan, Bung? Kristen buatan Paulus, apakah Anda menyanggali itu, menyanggah? Kau dengar nggak? Enggak menyangka, karena lebih baik buatan Paulus daripada buatan Muhammad. Jadi yang kita lihat sekarang itu kan antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Paulus. Nabi Muhammad dengar Paulus daripada buatan Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu itu Nabi? Syarat Nabi itu harus kemudian memiliki kitab yang berasal dari langit, bukan dari karangan sendiri. Kemudian dari mana saya tahu itu Nabi? Dari Al-Quranul Karim. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dan penutup para Nabi. Gitu. Nah, kami tahu bahwa beliau Nabi dari ajarannya, yaitu dinul Islam. Bagaimana kemudian Islam datang meratakan habis orang-orang pagan Quraisy. Alhamdulillah. Keberhasilan yang dicapai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bangsa Arab, bangsa yang keras, bangsa yang jahil pada masa itu kemudian alhamdulillah bisa memeluk dinul Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada juga pengakuan dari teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan, tapi tak berhasil mengalahkan Yahudi. Itu saya rasa adalah kegagalan yang paling sampai pada puncaknya, kalau Tuhan tidak mampu kemudian membuat orang-orang tunduk, malah dia yang dibunuh. Kalau Nabi Muhammad, alhamdulillah beliau mampu menundukkan kemudian sejazirah Arab. Yesus Tuhan datang ke Bani Israel, tak mampu kemudian menundukkan Bani Israel. Yesus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus, cuman bisa kemudian menundukkan bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa ini secara nenek moyang mereka menganut ajaran politeisme, dinamisme, animisme, Hellenisme Stoa, politeisme, dan paganisme. Dia Yesus hanya mampu menaklukkan bangsa-bangsa penganut agama tersebut. Tidak mampu menaklukkan agama tauhid, yaitu agama Yahudi, dan juga tidak mampu menundukkan agama Islam, yaitu agama tauhid. Kristen, Yesus yang datang kepada Paulus hanya bisa menaklukkan penganut-penganut agama panteisme, dinamisme, animisme, dan juga politeisme, dan juga paganisme. Tak mampu menaklukkan agama Yahudi dan agama Islam. Jadi ceritanya dipungutlah orang-orang yang pagan-pagan ini masuk kumpul di dalam agama yang sekarang Anda sebut dengan agama Kristen. Yahudi masih tetap berdiri sampai hari ini. Kemudian Islam semakin jaya sampai hari ini. Tempat itu saudara. Bertakwa kalian jadikan pusat peribadahan kalian. Alhamdulillah, yang tadinya tempat berhala, ada dua tempat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak, diwariskan kemudian Baitul Maqdis, kemudian kepada Nabi Ismail diwariskan kemudian Baitullah yang ada di Ka'bah. Jadi Yerusalem, Palestina adalah warisan Nabi Isa kepada anaknya, kemudian Arab Saudi, Mekah diwariskan Nabi Ismail kepada keturunannya. Ini Kristen apa yang diwariskan? Dan dari mana pewarisan itu? Itu jelas itu, Bang. Itu nggak bisa kemudian, hanya orang yang tidak mau menerima kebenaran yang tidak mau melihat itu. Itu sejarah yang sudah ribuan tahun, yang kemudian oleh kacamata dunia, berdasarkan ilmu pengetahuan, dua hal ini tidak bisa dipungkiri. Bani Israel dan Bani Ismail memiliki warisan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Kristen ini warisan siapa Kristen ini, Bang? Kenapa
Muhammad mengarang Al-Quran itu tidak pakai otaknya? Kenapa? Iya, bagus. Tuduhanmu sangat luar biasa, Bung. Kalau Nabi Muhammad, Ntar dulu. kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarang Al-Quran, maka selayaknya Nabi Muhammad itu Anda tuhankan, karena semua ayat suci Al-Quran yang terlontar dari lisannya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan apa yang keluar dari lisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu hampir seluruhnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau kamu itu demen kali menyembah manusia, adalah lebih layak kau menyembah Nabi Muhammad yang sempurna ajarannya daripada kau menyembah makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. Lebih sempurna ajaran Nabi Muhammad daripada ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Saya bantah ya. Silakan. Apanya? Kalian itu diajarkan boleh menikah tanpa wali, boleh menikah tanpa Siapa mana dalilnya? Mana dalilnya, Bang? Tanpa apa itu namanya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Anda berbicara mengenai Islam, Anda butuh dalil. Kalau ada dalilnya, mari kita kaji. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda hanya pembohong. Silakan Anda tunjukkan hadisnya. Tanpa mahar. Terus di mana dalilnya itu? Sedangkan kalau di dalam ilmu yang berkaitan dengan Bible, di 1 Korintus 7 minimal 4 kali. Sedangkan Muhammad melanggar itu istrinya 13. Udah 3 kali lipat. Kan berarti Allah Anda ditipu sama. Oke, baik. Jadi kalau hanya modal seperti itu, di dalam kaidah keislaman, kami semua paham bahwa Allah memberikan kemudian kemuliaan, Allah memberikan kemudian kredit plus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Seperti di negara kita ini, presiden kita juga adalah bagian dari Indonesia. Presiden kita juga adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi kemudian dia memiliki kewenangan dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan masyarakat biasa. Beliau nabi, wajar itu terjadi. Oke, nah ini PR supaya kamu dengarkan di bawah. Kamu jelaskan kepada saya kenapa suami-suami atau bapak-bapak di agama Anda itu diajarkan untuk berbohong. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 25 jelas diterangkan begini. Sekarang tentang para gadis. Untuk itu kemudian diceritakan 1 Korintus 7 29, bukan 25 tapi 29. Di situ diterangkan kemudian terkait dengan gadis yang ada dalam 25-nya. Itu diatur, tetapi ketika berbicara mengenai suami-suami, aturannya jelas. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus, ya ada kata harus di sana, harus apa? Harus apa? Harus berlaku seolah-olah masih bujang. Saya ulang lagi, 1 Korintus 7:29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang punya istri harus berlaku seolah-olah mereka bujang, mereka tidak beristri. Kenapa ada ajaran kayak begini? Maksudnya apa? Ada ndak Kristen yang bisa menjelaskan ke kita ini? Kenapa bapak-bapak kita yang punya istri diajarkan kemudian harus berlaku seakan-akan mereka masih bujang? Maksudnya apa? Silakan yang bisa menjelaskan. Kabur tadi Toten Yusuf. Membahas tentang mahar, membahas tentang wali dan seterusnya, itu ilmu tinggi. Sekarang yang rendah aja dulu. Kenapa di dalam kitabmu 1 Korintus 7:79 para suami ini diperintahkan harus, katanya, harus hidup berlaku seolah-olah mereka para suami ini masih bujang. Itu kenapa? Apa alasannya?
Kita ini Yusuf Kristen Muslim Yusuf. Langit biru. Selamat siang. Langit biru Kristen Muslim. Langit biru. Assalamualaikum Pak D. Kalau saya mah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku yang paling ganteng 10 Kalimantan, masya Allah. Orang Ketemu lagi aku. Aku Oh, iya, kayak sorry. jodoh sama Pak D nih. Ketemu lagi kita Pak D. Masya Allah. Ini gimana nih akhi? Kita Ya. disuruh untuk berlaku seperti bujang, gimana dong? Kalau saya sih wajar mah. Saya seorang duda. Nah, akhi Sugi disuruh berlaku seperti bujang, gimana dong? Oh parah. 1 Korintus 7:29 ya. Itu Iya, kalau iya. kita baca dari ayat 26, oh itu boleh poligami itu. Baca aja di situ. Boleh poligami kok, kata siapa nggak boleh poligami. Jangan dibuka dulu bang. Tadi. Oke, kita sapa Mertua Batak. Mertua Batak, selamat siang, saudara. Siang Bu, Muslim, Kristen. Kristen Bu. Silakan Bang dengan guru kami. Atau dengan, silakan. Apa ingin kamu keluhkan, sampaikan, mau diskusi atau gimana? Ya, cuma nanya aja kalau di Al-Quran iblis itu datangnya kenapa ada iblis gitu aja Pun? Kenapa ada iblis? Iya. Supaya Karena Kristen. karena ada neraka. Itu jawabannya bang. Oh. Jatuhnya iblis itu karena apa Bang? Jatuhnya iblis itu karena mereka kemudian membangkang perintah Tuhan, sombong kepada Tuhan. Ketika iblis kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, iblisnya ogah, iblisnya nggak mau, sombong dia. Mereka menganggap diri mereka lebih mulia daripada Adam, sehingga mereka nggak mau sujud menghormat. Sama seperti orang-orang kafir, mereka menganggap diri mereka lebih terhormat sampai mereka nggak mau hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut kafir. Makanya Kristen itu segolongan dengan kafir. Iblis itu segolongan dengan kafir. Oh, berarti yang ingkar. Gimana? Keterangan dari Bang Juma kalau iblis itu sombong ya? Yes, itu sombong iblis itu. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu ajaran, Tapi kalau iblisnya kukaji membantah ajaran itu. Tapi kalau ku kaji terangan Bang Juma bukan sombong Bang kayaknya. Malas Bang. Kalau Malas. penyakit malas kan nggak ada obatnya lah, betul kan Bang? Iya, termasuk itu mas. Makanya karena mereka malas untuk sujud, menghormat kepada Tuhan, maka mereka malas-malasan. Padahal mereka diutus ke atas muka bumi ini untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan, untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan. Tapi aturan Tuhannya itu dihapuskan. Sama Maka juga Bang di orang Kristen juga malas baca Alkitab. Di orang Karena Awam kalau juga semakin udah dibikin rajin baca toa, Bible, semakin udah rajin. dibikin toa, nggak mau juga sembahyang, sama juga datang malasnya Bang. Iya kan Bang? Iya, jadi gini, secara kelompok di Kristen itu memang sudah tak ada aturan dalam hal prosesi ibadah. Tidak ada lagi cara untuk beribadah dan tidak ada lagi perintah untuk beribadah kepada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Galatia 5 kalau saya tidak salah ingat. Di situ orang-orang Kristen pengikut Paulus dimerdekakan dari apa yang kemudian dijadikan sebagai keadaan menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 5. Tapi Bang, kenapa Bang selalu ku tengok kan
Mempojokkan Paulus, sementara itu kan sejarah itu. Sejarah Saya yang tidak lampau. memojokkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Bang. Apa yang ada di Bible itu yang saya sampaikan. Contoh yang tadi, di Kristen itu memerdekakan dari aturan penghambaan kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi ya jangan mau, kalian itu adalah orang merdeka yang tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Setiap agama mempunyai hidayah masing-masing, Bang. Agama memiliki hidayah. Hidayah itu hanya ada di Islam, itu ajaran Islam. Orang Kristen yang melembutkan hatinya mendapatkan hidayah menjadi Islam. Berarti gitu. 2 miliar umat Kristen bentar lagi musnah lah ya gitu loh, Bang ya. Bukan musnah, sebelum kiamat mereka tetap ada secara turun-temurun. Kenapa mereka harus menyaksikan siksa kiamat itu? Oh, berarti kena gurunda. Aduh. Parah cara-cara munafik, Oten. Bun. Ayolah. Bunda. Iya, Bun. Bun, promosi dulu, Bun. Biar akun kita Oke, tambah kuat, Bun. teman-teman. Ini ditombak terus. Teman-temanku di bawah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, tolong di tap-tap layar ya, itu akun Gurunda kena lagi ya. Tap-tap layar supaya yang di atas ini kuat loh, tombakan mereka nggak sambil di follow-follow nih akun saya yang ke-6 nih. Ya, follow yang di atas ya, teman-teman. Aduh, Gurunda Tiap hari kena habis tombak. akunnya. Tadi di siapa tadi siang 2 kali kena peringatan. Padahal nggak ngomong nggak apa loh. Aduh, inilah. hancur. Ya Allah. Inilah Bun. Tolong, aku sebentar dulu Bang. Tolong saudara-saudaraku yang muslim, jangan dulu minta permintaan. Gurunda ini belum diskusi loh. Tolong dulu, jangan, karena panjang kali antrian di bawah, jangan dulu minta ya teman. Iya, banyak. Saudaraku. Setengah. Aku Gimana, Bang? tertib matikan mic ya kan. Itu udah aku mereport. Kan inilah. Sebentar. Kalau report tuh bukan soal karena kesalahan, tapi karena sirik itu. Iya, dengar di bawah. Jangan nyalakan orang. Saya cuma bilang, loh jangan nyalakan orang-orang. Di bawah. Ya itu orang. Anda kan tanya. Ya udah, saya yang jawab. Siapapun yang ini. Nanti dulu. Diskusinya. Bang Zumanya belum ada. Satu lagi. Saya nggak apa-apa. Buat teman-teman. Nanti dulu. Bentar, Bun. Bukan maksudnya itu yang Oten. Beliau live. Iya. Yang Oten itu tolong ketik Oten. Jadi siapa Pak D juga tahu. Teman-teman yang di bawah. Oke, lanjut. Ya, silakan Bang. Lanjut lah Bang. Apa lagi yang dipermasalahkan? Nggak ada, cuma nanya iblis saja Bang. Kalau gitu saya gantian nanya Bang ya, boleh ya? Naik macam mana Bang? Ya gini, menurut Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, dia berkata bahwa iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Pak D, ada Gurunda di bawah, tapi mana dia ya? Pak, ya tolong dijambak ya moderator. Sambil nengok apa, sambil nunggu ya. Nah, ya siap. menurut Yesus iblis adalah bapak segala dusta. Tapi saya melihat di dalam Matius 4 ayat 10, justru Yesus merebut iblis. Kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Ini saya cari di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada iblis disuruh menyembah Tuhan. Nah, kalau iblis tidak ada diperintahkan untuk menyembah Tuhan, berarti Yesus menipu iblis. Katanya iblis bapak segala dusta, tapi kok justru Yesus menipu iblis Bang? Gimana itu Bang? Sekarang gini Bang, abang letaknya Yesus itu sebagai apa? Yang ditanya jawab Bang, jawab. Ya kok malah bertanya? Aku pun bertanya-tanya juga itu tentang ayat yang abang tunjukkan itu. Iya, Yesus di situ adalah sebagai orang yang dicobai oleh iblis. Ya. Nah, karena Yesus itu diperintahkan untuk menyembah iblis, maka kata Yesus,
Iblis. Gimana bang? Yesus kan diperintah untuk nyembah iblis tuh. Hah? Sujudlah kamu kepadaku, niscaya akan aku berikan. Udah ngawur itu bang, turun aja aku. Udah ngawur itu. Gimana sih? Aduh, ini udah orang. ngawur itu bang. Nih. Baca Matius. Ada datanya, ada data bang. Baca Matius 4 bang. Di ayat-ayat. Takut aku kena dosa kena itu. Aduh. Ini saya bacakan. Oke, saya baca bang ya. Saya ngarang atau tidak? Oke, kita baca. Takut aku itu dengarnya. Dapat musibah nanti daerahku bang. Enggak, takut aku bang. Aduh, kok dapat musibah? Itu Bibelmu kok yang ngomong. Lah, emang Bibelmu itu salah. Berarti nih, kau baca bunda ayat 9 mengkaji. Bentar. Iya, itu dengar dulu bang. Dengar bang. Baca di Matius 4 ayat 9. Nih. Dan berkata kepadanya, dengarlah bang. Berarti mengkaji ayat. Ini dengar oke lah, nih. turunlah, nggak enak itu. Udahlah. Ngeri-ngeri sedap itu. Aduh. Nanti. Berarti kamu ini cuma modal iman yang nggak mau pakai akal belajar ya. Kaget dia kalau Yesus itu penipu. Ya, kau ini aduh bahaya. Yesus penipu, kaget dia. Padahal jelas-jelas di situ kata Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadamu saja engkau berbakti. Nah saya tanya, di mana iblis disuruh menyembah Allah dan berbakti kepada Tuhan, itu di mana? Kalau tidak ada, Yesus penipu. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis. Karena kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis, oleh Yesus. Berarti Yesus lebih iblis daripada iblis. Kan gitu jadinya. Ini data, kita bicara data. Akhi Jumah udah naik, monggo Akhi. Ketombak lagi ya Gurunda ya Allah. Teman-teman, tap layar ayo sampai banyak. Tap layar saudaraku dibawa. Lanjut Gurunda. Jadi tadi kan pertanyaannya, untuk apa iblis itu diciptakan? Ya untuk menyerahkan Tuhan untuk kamu sembah. Karena kalau tidak ada iblis, apa yang kamu sembah bang? Yang kamu sembah apa kalau tidak ada iblis? Sedangkan Yahudi itu menyembah Elohim, Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Yesus. Kenapa Yesus kalian sembah? Karena dia adalah juru selamat kalian kan? Nah, juru selamat kalian ini dinobatkan dengan titel itu dikarenakan dia mati di atas salib. Nah, kalau tidak ada iblis, bagaimana bisa kemudian orang-orang Roma membunuh Tuhanmu, Bung? Bukankah pembunuhan terhadap Tuhan Anda di atas tiang salib itu adalah propaganda dan upaya iblis? Kalau tidak ada iblis, tidak ada penyaliban. Maka berterima kasihlah kepada iblis yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda melalui penyaliban. Silakan ditanggapi mertua. Tuhanmu ada karena iblis. Silakan. Enggak, ayat yang dikasih Bang Bibel berjalan itu nggak boleh kayak gitu bang. Kalau dikaji nggak boleh. Sebenarnya ya kau tanggapi aja bang, karena itu Bibel yang dibaca. Oh, enggak bisa tanggapi. Enggak mau aku tanggapin itu, berdosa aku nanti. Aku mau hidup lagi. Berdosa. Apa Iyalah. itu dosa? Silakan Gurunda. Enggak, itu aja dulu saudara. Kalau tidak ada iblis yang menghadiahkan kemudian korban di atas salib, kira-kira yang kamu sembah siapa? Berarti saksinya iblis di hadapan Tuhan. Bukan saksinya iblis. Memang iblis yang melakukan propaganda penyaliban itu iblis. Terus dicatat di Alkitab, terus kau terangkan kayak gitu. Kayak gitu Bang Jo. Iya dong. Karena orang Kristen tidak paham Bibel. Kau pihak ketiga mengembangkan. Oh, bukan. Saya menyadarkan saudara Kristen bahwa salib itu
bahwa salib itu hadiah dari iblis, bukan hadiah dari Tuhan. Kami bangun pagi udah sadar, mandi, makan. Oh, nggak begitu cara diskusi, bukan begitu. Kambing juga begitu, bebek juga begitu. Iya, nggak boleh. Pagi bangun cari rumput. Enggak, bukan. Kita berbicara polanya adalah pola kebenaran. Penyaliban itu hadiah dari iblis. Anda tidak bisa pungkiri itu. Kekuatan apa yang Anda ingin gunakan untuk membantah saya? Coba. Adakah Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan menyalibkan utusannya? Adakah? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Adakah perintahnya untuk membunuh anaknya? Enggak ada perintah itu. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Kalau pikir-pikir enak ya membahas Yesus kan, enak kan? Ya, harus karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Al-Quran saya menjelaskan tentang imanmu, tentang kitab sucimu. Nikmatnya kayak mana? Alhamdulillah, saya bisa mengaktualisasikan diri untuk mengajarkan kebenaran karena itu perintah dari Tuhanku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Jadi di luar Islam kami orang pendosa lah, kafir lah kan. Menurut Yesus orang Kristen itu penghuni neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jangan menurut Islam, menurut Yesus. Menurut Yesus. Sementara kau cincang Kristen dia mati di tiang salib. Tapi kau terangkan Yesus, kebenaran dia. Neraka. Bantah itu, jangan curhat. Tapi kau terangkan kebenaran dia. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran. Karena dia kebenaran, tidak boleh dijadikan tumbal kepada iblis. Tapi tidak percaya kau mati gitu. Dia kan. Ya, harus. Terus? Kalian cincang-cincang kami yang beriman ini, Pak. Oh, kamu beriman? Kamu beriman? Gak ada iman di Kristen itu, gak ada. Di Kristen itu gak ada iman. Iman itu hanya bahasa Quran. Coba tunjukkan kata iman di Bible. Coba original teksnya ada nggak kata iman? Dari bahasa kok cincang-cincang juga nggak bisa dimiliki. Nggak ada. Di Kristen itu nggak ada kata iman. Kata iman itu adanya di Al-Quran. Pisti itu artinya percaya. Percaya itu belum tentu sampai ke level iman. Contoh misalnya, saya percaya kepada Bapak Prabowo. Tidak bisa dikatakan saya beriman kepada Bapak. Ya Allah ya. Aduh, turunlah kau gak ada ilmu, kau botol minum air got lah kau di bawah. Waduh, orang tertib mendengar. Nggak nyambung ya, diajak debat nggak nyambung. Apapun yang diomongin. Kalau mau nangis kau di bawah aja nangis. Kalau takut dosa nggak usah maju sini. Memang Kristen tuh begitu, diajarin oleh pendetanya kalau kritis itu berdosa, ragu sedikit berdosa. Jadi Kristen itu dilarang menggunakan akal sehatnya gitu loh. Diajak membahas takut dosa. Nanti bang, aku dosa aku bang. Belgedes apa? Betul. Ayolah ten. Akalmu ten. Iya dia nanti yang mau ini apa? Mujiono lagi minum. Naik dosa apa dibacain Bibelnya sama Pak D. Gak boleh tuh. Aku ini bener-bener diterdok ini ya, betul kata Pak D tuh. Dilarang sama pendetanya bahas Biblos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepencet. Oh iya bang. Nyimak aja di bawah. Betul bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ketombak lagi ya Allah ya Rabbi. Kenapa sini? Inilah mereka ya, mau diluruskan kesesatan oten-oten ini, malah dia nyerang Gurunda. Niat kami baik loh, supaya kalian itu tidak dipanggang di neraka. Iya, keben lagi. Ya Allah ya Rabbi, tep-tep layar saudaraku di bawah, tep-tep layar, ayo tep-tep layar. Bunda Rahma. Ayo saudaraku, biar Gurunda itu. Geser dikit boleh, judulnya geser dikit. Itu apa sih? Bunga Kita dapat bunga Oh, cuma ini hiasan, pintar deh Bunda Rahma. Ada pakai bunga di ujung, keren.
Jadi nggak ada oten kita. Waduh. Ada, udah kabur nggak disambut. Kabur, aduh. Udah lari duluan dia. Cari lagi. Saya kirim dulu share di bawah, cari teman oten dulu sebentar. Aduh, Gurunda kasihan ya. Iya. Halo Mun Welker. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Mun Welker. Mun Welker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang? Minta naik lagi si martua ini, tapi kau jangan ini ya curhat ya. Orang nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi, ngapain dinaikin ah? Oh, udah minta naik. Tadi dibilang diturunkan. Turun sendiri iya, aku. Kau nggak bisa diskusi kau. Aku kan diturunkan. Bang Biwel, aku kan diturunkan bang. Iya, kau nggak bisa diskusi. Iya, kau memang diturunkan karena kau nggak bisa diskusi kau. Tadi dibilang pergi sendiri, abang bilang. Kayak mana ya? Abang sendiri tadi bilang. Udahlah. Lidah itu nggak boleh gitu. Nggak ada ilmumu. Percuma. Aku ngelayanin lidah orang. Nggak boleh berbohong, dosa. Udah turunin lah bunda. Nggak ada gunanya orang ini di atas. Nggak ada gunanya. Kecuali kau pinter, bisa diajak diskusi, saya layani lah. Kau nggak ngerti apa-apa kau. Bibelmu nggak ngerti kau. Falcon. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi Deng. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dia naik cuma curhat ya, kita turunkan aja. Apa kayak gitu? Carilah yang berkualitas. Ayolah pendeta sini pendeta. Debat dengan saya di sini pendeta. Kalau perlu open camp tanpa lihat Bible yuk. Keren. Penulis Bible yang namanya Paulus itu adalah pendusta sebagaimana diterangkan di Roma 3 nomor 7. Jadi kalau oten-oten pendusta itu ya wajar-wajar saja. Karena memang harus berdusta demi kemuliaan Tuhan. Kata Paulus, oleh karena dustaku. Jadi Paulus terus terang mengatakan dia berdusta begitu. Dikasih tahu data yang ngeyel, dikasih tahu iblis yang membawa Yesus, ngeri katanya. Makanya sebelum naik baca Bible, belajar bahasa Indonesia dulu. Jangan tiap hari konsumsi yang enggak enak loh. Komal jadi bau, baju mah jadi korban ditombak-tombakin karena nggak bisa lawan argumentasi, ya akunnya yang dihajar. Itu yang terjadi. Saya mantau dari tadi. Saya mantau dari Bunda Rama itu mulai dari jam 1 malam tadi saya pantau di sini Bunda. Lanjut. Masya Allah. Deden Mantov. Halo Deden. Assalamualaikum kalau muslim. Muslim Deden. Bang. Muslim bang. Oh ya. Di bawah aja bang. Iya, jangan permintaan dulu yang ya. Ya Allah ya Rabbi. Oke Bang, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Rahma. Udah 3 kali Gurunda ya. Berapa? Minta lagi, nggak usah kau naik ya Bang. Mertua. Aduh. Bunda Rahma. Iya. Izin. Kita ngimpi apa ya didatengin guru-guru begini? Alhamdulillah. Benar-benar hari ini. Biasa aja kali, Bunda. Biasa aja kali. Enggak, beneran. Lah kita nih kan ngomel, Bunda Rahma saya yang paksa nih ngomel bun. Biar 2 orang nggak apa-apa, terusin. Hari ini didatengin guru-guru. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tolong jangan terlalu banyak curhat. Itu sambut oten. Bang Aston. Muslim Kristen. Bang Aston. Muslim Kristen. La ilaha illallah. Halo Aston. Islam Kristen bang. Gak ada suaranya bang. Oh. Islam Pak Kristen bang. Bang turun bang. Turunkan saya bang, kebencet. Oh iya. Memang sekarang begitu bang.
Banyak sekali orang yang jempolnya gemetar jadi salah pencet Bang ya. Asal naik kok salah pencet. Aduh. Hakim 05. Islam Kristen Bang. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Bang Hakim. Si Miko itu. Miko nyasar. Ya kenapa nenek gak ngomong ya? Minta permintaan naik gak ngomong la ilaha illallah. Ayo ketik Kristen, yang mau naik ketik Kristen. Ya, yang Kristen dulu permintaan saudara, yang Iya, Kristen. Kristen. Dia minta naik lagi tadi itu. Kenapa dia itu? Belum berkali sama Pak dia minta lagi naik si Martua Bata ini. Gak ada ilmu saudara. Males ngelayanin kayak gitu. Taunya curhat doang. Entah Bang Andi mau ngelayanin Bang Andi. Bang Andi mau dikasih mainan. Perasaan waktu masa kecil kan kurang bahagia Bang Andi, biar dikasih mainan sama Bunda Rama. Coba dengan Bang Handi kita deng. Coba hadapi nih. Cuma bisanya nangis, curhat. Martua. Apa Martua? Iya Bun. Diskusi aja. Sini saya ajak ngomong dia Bunda Rama. Ini senior gini Bang Andi, Bang Pak Sugi, Bang Gini Juma. bro, sering-seringlah kau membaca Bible, jangan dibacakan kamu marah-marah gitu loh. Ya, Bang, aku kan kangen juga sama Bang Andi. Udah lama nggak ngomong. Masa nggak ingat? Iya ingat lah. Ingat sabar ini Bang. Hotang kau itu si hotang kau. Ingat aku si hotang kau. Iya. Jadi kalau orang membaca Bible itu lu jangan marah-marah karena dibaca. Ya, aku nggak marah, aku kan bertanya. Oh, nggak ada gitu kan gitu, simpel. Ada Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Iya di Bibelnya kan ada, tapi nggak kayak gitu kan kayak gitu. Pak Desugi membaca lo tadi itu. Iya aku membacanya, karena aku kan pola pikir kan nggak ada gitu. Jadi kau nggak terima, kau protes nih Tuhanmu dibawa oleh iblis, kau protes. Ya kalau kau protes, lu cari iblis, tanya iblis. Oh iya, man. Kenapa kau bawa Tuhan kok zaman dulu? Nah, lu gampar itu iblis. Kan kurang ajar itu bawa Tuhanmu. Iya. Nah gitu. Lu mau ketemu iblis nggak? Mau juga. Nah, lu ketemu iblis, lu cari luka tambunan. Nah, mereka itu banyak teman-temannya tuh. Dia tahu tempatnya iblis di mana. Nah, lu cari tuh iblis. Siapa tahu iblis itu ada yang pernah yang membawa Tuhanmu itu. Tanya tuh iblis, maksudnya apa gitu loh. Oke, saya kasih lu pekerjaan rumah ya. Gua kasih lu pekerjaan rumah, lu cari tuh iblis, tanyain. Kenapa Tuhan gue lu bawa-bawa zaman dulu gitu loh. Oke? Iya, oke. Nah, misalnya kalau kamu mimpi ketemu Paulus, katanya lagi Paulus, kenapa kamu suka berdusta? Ya nanti tanya Bang nanti. Nah, tanya lagi ya. Iya, oke. Cukup ya? Cukup lah. Sehat-sehat kita ya Bang. Yoi lah. Panjang umur, lidahnya untuk menjalankan kebenaran. Ya makanya kalau saya ada itu si Otang kau harus manut sama saya gitu loh. Karena saya ini gurumu. Hah? Saya ini gurumu, merangkap mendoromu. Jadi jangan jangan akrobat. Lu belajar bahasa Indonesia. Oke? Bahasa Indonesia Bang. Iya, belajar yang benar bahasa Indonesia. Iya. Nah, kenapa diturunin? Dia tukang report. Udah lanjut. Bahaya dia tuh. Sok-sok polos dia kan, padahal dia itu dulu ngeyel. Sok-sok masa bodoh. Udah berapa Gurunda ya Allah ya Rabbi. Ayo teman-teman kencangkan. Udah 3 ya. Ini yang ketiga kan? Mau naik lagi. 3. Wow. Alhamdulillah. Apa nih? Bun, hari ini meledak Bun. Ya Yesus ku tengok nih bukan? Oh. Om Kim namanya. Om Kim.
La ilaha illallah. Kenapa dia naik ngerumpi? Emang gini loh, Bang Joma, semua yang lain ada, semua di sini Pak D, tanya. Oten-oten itu sebagian sebenarnya itu jarang membaca Bible. Jarang sekali, karena di gereja itu kalau dia ke gereja itu yang asik-asik aja yang dikhotbahkan oleh pendeta. Giliran naik ke sini dibacakan, dia bilang menista. Jarang-jarang tuh Pak, kasihan mereka ini sebagai korban. Korban dengan pendeta hanya memberitahukan hal-hal yang membuat dia terangsang dalam iman Kristennya. Tapi dia nggak tahu kenyataan yang sebenarnya seperti apa di dalam Bible itu. Itu. Setelah dia tahu, mereka berpikir, oh ternyata selama ini aku dibohongin. Ternyata di Bible begini loh. Setelah dia berpikir berakal, mereka berontak sama pendetanya. Kenapa selama ini kau nggak ajarin kami segala sesuatunya yang ada di Bible? Kenapa yang indah-indah aja? Itu indah-indah dibumbuhi dengan semacam hipnoterapi supaya kami nggak melawan gitu. Endingnya adalah berakal yang meninggalkan yang dia baca. Fenomenanya sekarang ya banjir mualaf. Pendeta panik, mereka panik. Sekarang membuat cara berbahaya ini. Ya, akun-akun yang sering membawa kebenaran ditombak aja udah. Hilangkan dia dari media sosial. Begitu Bunda, lanjut. Kita siapa ya? Albert siapa sih namanya? Alfred. Kira kampret. Alfred, selamat sore, selamat siang. Alfred. Selamat siang Bunda. Kristen Muslim Bang. Kristen dah. Sekira apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Halo, Alfred, Bang Alfred, jaringannya. Guru udah turun ya? Bang. Saya kan halo. Saya. Oh. Iya, takut banyak bicara nanti ditombak lagi, banyak hansip di bawah. Iya ya, kenapa mereka ya? Albert, silahkan Albert. Aduh, merah jaringannya. Jadi sekarang model mereka itu ya Allah, Gurunda itu jadi sasaran mereka loh. Ayo kuatkan komalnya ya. Nanti kita cari formula supaya ini apa ya, punya Gurunda itu kuat. Albert, aduh turun aja, kok nggak ada suara, tapi dia oten nih. Silakan Bang Albert, nah sudah buka. Saudara Alfred, Bang. Apa kabar Bang? Silakan Gurunda. Kabar baik. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Iya, gimana keadaan? Sehat-sehat ya? Sehat Bang. Sehat. Dari mana ini? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik? Kristen. Kristen saja? Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Masya Allah. Saudara Tia Blossom, syukran, thank you. Ya, gimana? Apakah ada hal yang ingin kita perbincangkan terkait dengan perbandingan agama Islam Kristen? Mau tanya teks perikop Kristen buatan Paulus nih Kak. Oh iya, boleh. Jadi untuk menjawab ini ada dua data yang mungkin menjadi dasar pijakan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 11:26. Paulus mengajar bersama dengan Barnabas di Antioquia, Turki. Kemudian setelah setahun di sana, pengikut Paulus ini kemudian disebut Kristen. Itu satu. Yesus juga ada di tanah Yudea, di Galilea.
33 tahun Yesus hidup di sana, pengikutnya tidak pernah disebut Kristen. Jadi itu indikasi kuat bahwasanya yang disebut Kristen ini adalah pengikut Paulus yang ada di Turki, Antioquia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika Paulus ini diindikasikan murtad dari agama Yahudi, Paulus kemudian mengajarkan orang-orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk melepaskan adat istiadat hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus dikatakan sebagai tokoh dari sekte Kristen. Jadi dua hal ini menjadi dasar pijakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh Paulus dengan konsep ketuhanan, konsep keagamaan, tata cara ibadah, dan lain hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya kira begitu, Saudara Alfred. Ada dalilnya kah Bang? Ada dalilnya bilang Kristen Paulus buatan Kristen buatan Paulus, ada dalilnya Bang? Di dalam Kolose 2, di situ Paulus kemudian mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, dan juga di Ibrani 6 Paulus juga mengajarkan hal yang sama untuk meninggalkan hukum Taurat. Roma 3 nomor 7 itu Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Galatia 22 juga demikian. Galatia 3 juga demikian. Galatia 5 juga demikian. Efesus 2 juga demikian. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel menurut Paulus itu adalah sampah. Yang benar sekarang ini adalah ajaran yang diajarkan oleh beliau. Nah, orang Kristen mengaminkan dan mengiyakan, menteori, praktekkan kemudian ajaran Paulus ini. Maka dikatakan bahwa Kristen ini adalah pengikut Paulus. Seperti itu Bang. Silakan Alfred. Contoh misalnya menyembah anak Maria. Iya, silakan. Silakan. Lanjutin dulu Bang, sementara aku buka. Contoh misalnya ajaran untuk mengimani, mempercayai, meyakini pencipta atau Tuhan nuzul ke bumi menjadi manusia. Itu 100% muncul dari ajaran Paulus. Yesus yang adalah oknum yang dikatakan Paulus sebagai Tuhan yang nuzul menjadi manusia, ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah sekalipun dia mengatakan hal tersebut, bahwa aku ini adalah inkarnasi Elohim, atau aku ini adalah inkarnasi Bapa atau Tuhan. Tapi seketika setelah Yesus itu terangkat ke langit, Paulus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi yang Theos ini turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Itu tertulis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi ajarannya kemudian bertentangan antara ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku. Tapi Paulus mengatakan dalam Kolose di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhan datang ke atas muka bumi ini menjadi Yesus atas kehendak Tuhan sendiri. Atas kehendak Yesus sendiri. Jadi antara Yesus dan Paulus itu pertentangannya dari aspek itu sangat jelas. Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri.
Itu adalah pertentangan yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau dikaji ya cukup menggetarkan iman atau kepercayaan. Jadi Yesusnya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 78, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Yesus. Jadi antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang diajarkan Paulus, kalau dipaksakan itu nggak bisa, maka kesimpulan akhir menurut pandangan saya, Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel dan Yesus yang adalah Tuhan bagi Paulus dan pengikutnya. Gitu Bang. Itu dua Yesus yang berbeda. Silakan Bang itu Alfred tanggapi. Yohanes berapa Bang? Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8 Yohanes 8:42 ya. Kedua. Gurunda di mana ini Gurunda? Di rumah Kanda. Ada. Rindu gue rasa lamanya kita ketemu. Itu nih juga. Janjian ke sama notaris sebentar habis asar. Tapi di sini Ji, di daerah kehutanan, dinas kehutanan. Gimana sih Bang Juma ini? Dia di rumah, saya ke atas. Saya lagi di gunung, dia di bawah. Gue lagi di rumah, dia naik ke gunung. Nggak bisa ketemu gue hari ini nih. Gitu ya? Iya. Ya udah deh. Kita makan soto yuk di Malino aja kita. Wah, cocok nih. Ya lanjut. Jangan nih. Lebih bagus ini ini Alfred ya, dia cari, dia ingin tahu, semoga ini tercerahkan lah. Bentar Kak. Iya silakan. Ya, silakan. 42. Ayo Bro Alfred, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uang peta lempu udah lama ndak basuh juga ini. Sudah lama nggak basuh ya. Nah, Bang Peta. Kita lagi di kantor itu, Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pung. Waduh, kangen kok, Pung. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pung, gimana kabarnya, Pung? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi saya nggak kangen sama si Handi, nggak kangen nggak. Oh begitu ya, Bu ya. Sama Bang Juma juga nggak, saya nggak kangen sama Bang Juma. Iya, sudah pernah ketemu. Yang kurindukan cuma peta lempu udah lama ndak bersuo. Nah, iya, nanti sama. Iya. Nanti di Makassar kita di ini makan lontong sayur di bukan Bang. Tempat peta lempu itu beliau ada resto di jalan. Oh, di gua. Jalan Madukeleng ya. Di Lamadukeleng, Bu. Lamadukeleng nomor 9. Sedona. Dekat pantai, dekat rumah pribadinya Pak Yusuf Kalla.
Daerah situ. Oh iya. Ya, betul. Yohanes 8 ayat 42. Siap. Tentangan sama berapa? Sama Filipi 2 nomor 6 nomor 8. aku baca Yohanes ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terus Filipi berapa tadi? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan aku baca di sini di dalam teks nih, Bang. Iya, kata Yesus sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan Dia utusan. Dia datang ke bumi mencari manusia bukan atas kehendaknya. Dia keluar dari Tuhan. Bentar Bang, ini sesuai dalil yang tertera di sini. Aku baca ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, tuh. Di sini coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba. Filipi 2 nomor 2. Ya, terus 6 sampai 8. Ini ngajar Gurunda ini ngajar ya? Beliau ingin tahu pertentangannya di mana gitu, supaya nanti endingnya Yesus yang datang ke Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ada dua Yesus. Talim tenin ya dari Yesus itu masa dua nih. Filipi 2 ayat 2 ayat 6 sampai 8. Sampai 8 ya, Bang. Siap. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaik milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Artinya Allah sendiri yang berkehendak menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tidak menyetarakan dirinya. Lalu kemudian dia turun menjadi rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda. Karena oknum ini, dia sendiri yang mau jadi manusia. Kalau Yesus... Bentar bang. Itu iya, bukan oknum. Inkarnasi tadi. Inkarnasi Yesus itu manusia yang turun ke dalam diri Yesus itu inkarnasi dari Tuhan Allah sendiri tadi. Yesus itu manusia. Iya, di Yohanes 8:42, roh yang ada pada diri Yesus berbicara, aku datang dari dan keluar dari Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu rohnya yang berbicara. Sedangkan 8:42 kan tadi? Di Yohanes 8:42 tadi. Iya. Kan di situ Yesus yang berbicara. Rohnya yang berbicara itu. Karena tidak mungkin tubuh Yesus berbicara tanpa roh. Jadi yang berbicara itu adalah roh. Roh yang ada pada diri Yesus itulah yang ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berbeda dengan Filipi 2. Dia datang ke bumi menjadi manusia atas kehendaknya sendiri. Dia sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Dia sendiri. Berarti kesimpulannya, Yesus yang adalah nabi yang datang di tengah Bani Israel
berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus yang dimaksud menyesatkan banyak orang itu adalah yang datang kepada Paulus. Begitu cara belajarnya. Kenapa bisa demikian? Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Misalnya Yohanes 1 nomor 51. Langit terbuka, malaikat turun naik menemui anak manusia, yaitu aku. Aku adalah anak manusia. Paulus mengaku di dalam Galatia 1, 11, 12, Paulus datang kepadanya sosok yang bukan manusia tapi bernama Yesus. Ada bernama Yesus datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Kata Paulus gini, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana Yesus yang dimaksud oleh Yesus asli yang datang kepada Paulus? Mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu tersebut? Kristen. Apa endingnya? Baca Matius 7 nomor 22, 23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus yang asli. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen mengikuti Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa yang bukan manusia ini? Itulah penyesat. Baca Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu. Yohanes 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku Yesus akan datang nanti seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30. Yesus nanti akan datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia di langit bersama dengan awan-awan diiringi oleh para malaikat, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya dan akan meratap. Itu kata Yesus, kalau aku sudah datang, maka dunia ini seluruh manusia di dalamnya akan meratap, bukan meratap kepada Yesus, tapi meratap dengan keadaannya, karena disitulah tanda-tanda kiamat datang. Bukan meratap ke Yesus, tapi meratap kemudian karena kiamat sudah datang. Itu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Malaikat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang dia terangkat ke langit. Berarti kedatangan Yesus nanti ke bumi ini tidak berupa cahaya, tetapi kedatangannya berupa manusia betulan.
kata malaikat dan kata Yesus. Di mana malaikat berkata bahwa yang datang kedua kalinya nanti adalah Yesus yang adalah manusia? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Di mana Yesus berkata bahwa kedatangannya yang kedua dia datang sebagai manusia? Di dalam Matius 24 nomor 30. Tapi Paulus menerima pengajaran bukan dari Yesus yang manusia. Siapakah dia? Kata Yesus, itulah penyesat, Planos alias iblis, pembohong, penipu alias Dajjal. Coba yang terakhir, buka kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos itu penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah iblisnya, itulah antikristus, itulah Dajjal. Itu tertulis di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu, ya, dia datang sebagai manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Bukan manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Dialah Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Tak ada yang lain. Demikian. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Pergi ke seluruh dunia artinya meninggalkan Yerusalem, berpindah kemudian ke Roma, lalu ke Belanda, lalu ke Indonesia, lalu ke seluruh penjuru dunia, mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Siapakah dia? Paulus. Wahai Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bible berjalan, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Rahma, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bunda Mila, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Ayahanda, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Bang Handi, dia datang sebagai apa? Manusia. Peta Lempu, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Paulus, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Di antara orang-orang yang saya sebutkan namanya, dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sama dengan Bapak Paulus. Silakan Bang Alfred. Apa yang mau ditanyakan lagi, Kak? Yesus itu datang sebagai manusia, tapi Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Berarti Yesus yang datang melalui rahim manusia Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Jadi yang kalian sembah itu Yesus yang berbeda dengan Yesus yang adalah Nabi yang datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Kristen, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah Yesus yang berbeda.
Yesus berkata, wahai muridku Bani Israel, ya paman, apabila suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang dan dia berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun dan berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik Taimeon, kata Yesus, jangan kau percaya. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Paulus menuju ke padang gurun, menuju kepada Damsyik, yaitu padang gurun, mengaku bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Lalu kemudian Paulus ditangkap di penjara, di dalam bilik dia juga mengaku bertemu dengan Yesus. Di padang gurun Paulus mengaku bertemu Yesus, di dalam bilik Paulus juga mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus dalam Matius 23:24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Jangan kau percaya. Kita ajak dia duara. Kita lihat kualitas dia ya saudara-saudara. Turunkan yang lain. Pakai timer. Tampilin data ya. Silakan. Silakan. Al-congor kau asal narasi kau mencoba. Silakan saudara, silakan. Jangan ngamuk dulu. Silakan. Satu aja pertanyaan tuh. Oh, bertanya. Oh, bertanya. Iya, silakan. Kirain mau membantah, ternyata mau bertanya. Iya, silakan anak murid. Oke, bertanya satu aja ya. Iya. Perintah sunat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Jangan narasi apa kau. Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kemudian kita lihat ayat 31 dari Ali Imran. Kau jangan bohong, jangan suka bohong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, saya jawab pertanyaan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi saya mengulas Bible, saya hanya menyebutkan dan membacakan, saya tidak tampilkan di kamera. Begitu juga ketika Anda bertanya mana perintah sunat di dalam Al-Qur'an, saya jelaskan Ali Imran ayat 31. Bohong, jangan suka bohong kau. Tampilin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Rasulullah harus diikuti. Rasulullah kemudian mengajarkan fitrah itu ada 5. Salah satunya adalah bersunnat. Udah ngarang cerita kau. Memang kau. Itu dalil. Tampilin dalil tanya dalil lagi. Kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Mana benar yang dibilang dia? Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim wa hanifan. Jangan panik kau. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dinul Ibrahim alaihi salam yang lurus. Salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Ibrahim adalah bersunnat. Udah jangan narik cerita. Jelas itu. Nah, sekarang boleh saya bertanya? Tampilin data yuk. Yang pintar dikit yuk. Boleh saya bertanya? Ayo. Seorang dosen ketika dia masuk kelas, dia tidak perlu modul, dia tidak perlu makalah, dia tidak perlu buku cetak, dia tidak perlu kemudian daftar pustaka. Dosen begitu masuk ke kelas, dia hanya menerangkan kisi-kisinya, referensinya, dijelaskan kepada mahasiswa, kepada maha dan siswa. Diajarkan demikian oleh dosen, mereka kemudian mencari data. Itulah seorang pengajar, itulah seorang pembimbing. Begitulah selayaknya gembala yang betul. Gembala yang benar adalah yang menguasai kemudian data. Tidak lagi mencari-cari data. Itu gembala yang betul. Nah, domba yang betul adalah dia mereka yang kemudian memahami pemaparan sang gembala supaya mereka itu mengkaji dengan akal sehat. Maka tercipta satu kebenaran
di mana kebenaran itu bersandarkan kepada akal. Bukan congor. Nah, tadi itu congor, buka data, nggak ada. Buka data orang Islam itu berlaku hanya untuk yang awam saja. Silakan saudara, jadi yang tadi itu yang saya terangkan, mohon maaf di dalam kajian saya bahwa Yesus berpesan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus yang asli mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang datang kepada Paulus mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ada dua jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi ke bangsa Israel. Itu, jadi berhenti hanya sampai kepada Israel. Nah, ada makhluk yang datang kepada Paulus juga mengaku Yesus. Itulah yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yesus, ajaran Yesus yang ini yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi yang sampai ke Indonesia adalah ajaran yang didatangkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Di ending akhirnya nanti pengikut Yesusnya Paulus dan pengikut Yesusnya Yahudi itu ada yang diusir salah satunya. Yang diusir adalah pengikut Yesusnya Kristen, Yesusnya Paulus. Yesusnya Paulus berkata, apa? Pengikutnya Yesus Paulus berkata, bukankah kami telah mengusir setan atas namamu, bermukjizat pakai namamu? Itu kata Kristen. Dan juga bernubuat pakai namamu. Edukasi berkualitas debatmu. Tapi kata Yesus apa? Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Silakan. Yang ditanya siapa nih Bang Taim? Halo Bang Taim. Ayo, dua kita cuma, ayo. Tampilin datamu dulu, tampilin biar kita baca. Nanti saya kick lagi loh kalau kau nggak ini, kalau kau nggak kondusif. Ditanggapi aja. Kau nggak kondusif, berani? Ditanggapi aja. Ditanggapi silakan. Kalau ngomong jangan asal narasi dia. Tanggapi tanpa data ditampilkan, silakan Anda tanggapi seadanya saja, silakan. Data narasi dia coba. Enggak, itu Anda meminta saya menampilkan data itu cuma senjata aja, karena Anda nggak bisa membantah. Senjata memang nggak ada kualitas. Ya, tampilin dulu Bang, biar nggak cungur-cungur gitu kan. Iya betul. Sampai tahu nggak kamu ini, dia udah panik ini, takut deh kalau akademis. Ayo. Al-Quranul Karim ayat surah An-Nahl ayat 123. Orang pintar, yang punya akal kita saja. Orang cerdas pasti sudah tahu itu. Al-Quran itu di mana-mana bisa dilihat. Tampilkan kalau memang Bible juga di mana-mana bisa dilihat. Masa seorang ustadz nggak punya Al-Quran kan mustahil. Al-Quran saya sudah bacakan An-Nahl ayat 123. Anda tahu tidak? Tradisi penyampaian Al-Quran itu lisan. Dalilnya sih, itu dalilnya. Tampilin dalilnya. Kira itu saya sudah bacakan. Kira-kira nanti Alpe bisa juga menampilkan kalau kita tanya, bisa juga menampilkan. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, baik. Oke. Itu di atas tuh. Silakan. Al-Quran surah Al-Maidah, Ali Imran, akhi, ayat 31. Mana? Nah, kan? Iya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Stikernya dihilangkan dulu. Stikernya dihilangkan aja Bunda. Ikutilah agama, yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.
Sesungguhnya pengagungan dan larangan berburu pada hari Sabtu bukan ajar. Oh, ini udah jelas batanya. Udah penjelasan. Ya, sudah, itu ada datanya. Agama Ibrahim. Ibrahim diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disunat pada usia 80 tahun. Jadi salah satu pelajaran yang dipetik dari perintah mengikuti ajaran Ibrahim itu adalah sunat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal dari fitrah, di antaranya adalah berkhitan atau bersunat. Nah, itu ada dalilnya. Masya Allah. Nah, tolong tunjukkan dalilnya pengikut Yesus dilarang bersunat oleh Yesus. Silakan. Salah satu ajaran kebenaran, ajaran keselamatan dari Yesus adalah jangan engkau bersunat. Mana, tunjukkan. Karena Galatia 5 nomor 2 kata Paulus yang didapatkan dari Yesus palsu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Di situ tadi sudah tertera hukum sunat tadi. Yang mana? Bang Joma yang nanya lagi, dia suruh tampilin data. Tanya lagi Bang Joma. Iya, saya yang bertanya sekarang. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kira-kira yang bohong di sini siapa? Itu pertanyaan saya. Dalil yang tadi nggak jelas Bang. Giliran kamu tampilkan data. Tadi mencukur dulu. Giliran kamu lagi bro, tampilin data. Berkhitan itu sunat, itu berkhitan. Bunda, khitan itu bahasa Islamnya. Khitan itu sunat. Sekarang buka data. Iya, Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang membohong di sini? Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus? Silakan. Tampilkan dulu bro, Galatia 5 nomor 2 bro. Baca. Berapa tadi? Galatia 5 nomor 2. Tampilkan dulu. Galatia nomor 2. Oke, bentar. Tampilkan datamu, tampilkan. Tampilkan kayak tadi. Galatia 5 nomor 2. Buka. Dibuka, bro. Open cam. Buka datanya. Baru dia cari. Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. 19. Oke, siap. Barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Kata Paulus bertentangan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang bohong di sini? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan kalau kamu tidak sunat, masuk neraka. Paulus mengatakan kalau kau sunat, masuk neraka. Mana yang betul? Paulus atau Yesus? Sunat atau tidak sunat? Ya, yuk buka dulu Matius 5, 19 dulu. Aku baca ya. Enggak baca, buka kayak tadi, buka. Buka data. Buka. Enggak bisa. Tadi kamu maksakan membuka. Ya, sekarang giliran kamu saya paksa membuka. Saya paksa kamu membuka. Buka. Buka data, bisa. Buka. Iya, buka. Enggak bisa hanya modal baca, enggak bisa. Buka data. Surga. Buka data. Yang tadi abang. Oh, memang Kristen ini celeng semua ini. Mau maksa dipaksa ganti, nggak mau dasar lo.
rumah kalian. Bunda Rama nggak apa-apa. Bunda diam aja, Bunda. Bunda diam aja. Nanti saya yang paksa dia. Data tadi pun nggak jelas tadi itu. Buka datanya, buka. Bulu ketek sama bulu Buka datanya. Buka. Tadi data yang tadi dulu. Aku minta data yang tadi. Buka datanya. Buka. Aku minta data yang tadi abang tunjukin dulu. Dasar memang pemakan babi kalau nggak menipu itu loh. Data yang tadi. Bisa kasih hidup nggak menipu gitu loh. Benar Bang Hadi. Kalau sudah kita tunjukkan data ya, buka kamera ya, kau ya Bang ya. Oke, kita tunjukkan data ya. Dia siap, aku siap lah. Oke, kita pegang ya karena jangan berbohong ya. Nah ini kan berkhitan itu sunat. Ini berkhitan. Ini berkhitan ya, berkhitan itu sunat. Berkhitan itu apa? Ya berkhitan itu bulu semua berarti. Oke. Sunat. Itu ada kata khitan di situ. Berkhitan itu artinya bersunat. Koma. Kan ada 5 ini. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu kesucian. Kesucian itu ada 5. Berkhitan. Sunat. Mencukur bulu kemaluan. Kedua, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Jadi pertama itu berkhitan. Nah, ini ada sekarang giliran kamu Bang ya. Oke ya. Yang itu bulu semua. Koma ini koma. Itu ada 5. Berkhitan bahasa apa tadi? Yang berkhitan. Berkhitan itu sunat. Bahasa apa? Itu bahasa Arab itu. Bentar aku cari ya. Ya. Oke, beritanya. Pak D kena Pak D. Naik lagi Pak D. Khitan berasal dari bahasa Arab. Khatan. Kritis. Yang artinya memotong. Dia ya. Sebentar kau nangis. Enggak, itu cuma cara saja untuk menghindari itu. Khatan atau khitan dalam bahasa Arab di Indonesia disebut sunat. Kalau di Jawa disebut apa? Tetakan. Sunda. Kalau di tempatnya bom disebut ponyi. Udah jelas terjawab. Nah sekarang masuk pertanyaan kita gitu loh. Mana datanya silakan Bung. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang tidak bersunat, dia akan menempati neraka. Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirinya, dia juga menempati neraka. Karena Yesus tidak berguna bagi dia, pasti neraka. Gitu. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Yesus berkata kalau dia tidak bersunat masuk neraka. Kalau dia kabur tidak bisa jawab, kabur. Gak kuat, dia gak kuat. Waduh. Giliran dia maksa kita bukain. Sekarang giliran dia suruh buka Matius 5:19 sama Galatia 5 nomor 2. Alasannya banyak. Hitan itu apa gitu loh. Ya inilah orang-orang kayak gini. Kata lotak. Kalau nggak nipu dalam 1 detik nggak enak hidupnya itu loh. Mau media apa tahu ah? Filipi 1 nomor 18 mau media apa itu? Oh, Honggeleng semua ini. Bagaimana Roma 57 orang suka. Jadi kenapa sih dinaikkan ini? Nggak tahu malu. Jadi kalau orang ini naik, lu mau Bunda Rama naikin orang kayak gini? Mau komal ini bau babi? Janganlah. Steril loh komal ini. Babi lu naikin gimana sih? Chenla, Cing lantai, Chenla, Muslim Kristen. Chenla dari Thailand kayaknya nih. Hah? Kalau dari apa? Kalau pertanyaannya Bang Yuma tadi itu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kak Rahma. Kalau pertanyaannya Bang Yuma tadi antara Matius 5:19 dengan Galatia 5 nomor 2, jawabannya ada di Roma 3 nomor 7. Siapa yang berdusta? Oh iya 57 sorry. Betul. Iya.
Kalau tiap 3 nomor 7 jawabannya. Siapa yang berdusta? Antara Paulus dan Yesus. Yang berdusta adalah Paulus. Kenapa? Paulus mengakui dirinya pendusta. Tetapi jika kebenaran theos oleh dustaku, nah itu pendusta dia. Izin host. Silakan. Mau menyapa Bang Juma nih, ada yang mau sedikit ditanyakan nih Bang. Ya. Ini kadang-kadang kan saudara kita yang Kristen ini kadang-kadang sering mempertanyakan dalil sunat atau khitan bagi kita Muslim kan? Iya. Meski juga sudah dijelaskan dengan Muslim mengikuti milah Abraham ya. Sekedar ini Bang, apa namanya, pencerahan sedikit Bang. Apa itu tadi Bang? Udah dijawab Bang Juma 3 kali. Enggak, saya nih baru aja masuk nih Bang. Ya abang nonton video aja diulang di menit-menit enggak, sebelum sekarang. Saya pengen nanya aja dulu, coba langsung sama Bang Juma ini. Jawabannya ada di videonya Bang Juma, mundur aja kira-kira setengah jam 15 menit dari sekarang. Mundur ke belakang itu jawabannya Bang Juma udah ada tadi. Gitu Bang. Iya, jadi gini ya teman-teman, diriwayatkan kemudian di sebuah buku ya, Fikhi, salah satu karya Syekh Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah. Di situ diriwayatkan kemudian Ibnu Juraji berkata bahwa ia mendapatkan berita dari Utsman bin Kulayb dari ayahnya dan kakeknya bahwa ia kemudian pernah menemui Rasulullah. Lalu beliau ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mu'allaf, aku telah masuk Islam." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Buanglah rambut kekafiran darimu." Nah, di riwayat lain diceritakan Rasulullah mengatakan, memerintahkan kemudian kepada Utsman bin Kulayb, "Syukurlah." Lalu kemudian di riwayat lain juga baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Buanglah darimu rambut kekafiran dan berkhitanlah." Itu diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi. Nah, ini perlu kemudian orang Kristen pahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kami umatnya mengikuti karena itu perintah Allah. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kalau dia ingin selamat, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, arahkan, perintahkan, bimbing mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah kami ikutin. Termasuk sunat kami ikutin. Jadi kami bersunat bukan landasannya karena Yahudi bersunat. Enggak. Karena kami menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW punya ajaran. Nah, ini yang perlu dipahami. Sekali lagi, agar dipahami sehingga kedepannya nggak bertanya lagi. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Ketahuilah, perintah sunnah itu adalah bagian daripada fikih. Berbicara mengenai kekudusan. Berbicara mengenai fikih, artinya kita cakupannya itu kepada hadits Rasulullah. Perintahnya dalam Al-Quran mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengajarkan agar bersunat. Kami ikutin itu. Karena perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Jika kalian ingin selamat, jika kalian ingin dosa-dosa yang dihapuskan, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Perintah-perintahnya. Teori praktiknya, ketetapan-ketetapannya yang kemudian disebut sunnah. Demikian.